Hotel kami berada di kawasan kota tua, yaitu wilayah Kazimierz, yang cukup dekat dengan beberapa objek utama di kota Krakow. Setelah sarapan pagi, kami melanjutkan untuk eksplor kota Krakow. Kunjungan pertama hari ini adalah ke daerah Kazimierz Jewish Quarter. Schody Square dahulu merupakan tempat utama deportasi orang Yahudi di Krakow. Hal yang menarik di sini adalah adanya kursi-kursi kosong yang berdiri di lapangan ini. Kursi-kursi tersebut mewakili barang-barang rumah tangga yang ditinggalkan dan juga mewakili jumlah orang yang dikirim ke kematian mereka di Belix dan kamp lainnya. Tidak kurang dari 33 kursi berukuran besar tersebar di alun-alun. Setiap kursi melambangkan 1000 nyawa yang dieksekusi. Populasi Yahudi di Krakow pernah berjumlah 60.000 jiwa. Setelah resignasi, hanya tersisa 5.000 orang. Kursi-kursi kosong hadir untuk mendefinisikan kota yang kosong. Pabrik enamel Oskar Schindler adalah bekas pabrik barang logam di Krakow yang sekarang menjadi museum. Oskar Schindler, seorang industrialis Jerman yang menyelamatkan lebih dari 1000 pengungsi Polandia Yahudi dari Holocaust dengan mempekerjakan mereka di pabriknya selama Perang Dunia Kedua. Wawel Castle merupakan bangunan berbenteng di tepi sungai Vistula di Krakow, didirikan atas perintah Raja Kazimierz Agung III. Diperluas selama berabad-abad, menjadikan sejumlah bangunan dengan dikelilingi halaman yang bergaya Italia. Kastil ini merupakan bagian dari kompleks istana berbenteng yang didirikan di atas bukit batu kapur di tepi sungai Vistula, pada ketinggian 228 meter di atas permukaan laut. Kompleks ini terdiri dari banyak bangunan bersejarah dan penting secara nasional, termasuk Katedral Wawel, tempat Raja Polandia dimahkotai dan dimakamkan. Pada tahun 1978, Wawel dinyatakan sebagai situs warisan dunia pertama sebagai bagian dari pusat sejarah Krakow. Selama berabad-abad, merupakan kediaman raja-raja Polandia dan simbol kenegaraan Polandia. Kastil Wawel kini menjadi salah satu museum seni terkemuka di negara ini. Lebih dari 2,5 juta pengunjung pada tahun 2023, Kastil Wawel adalah museum seni yang paling banyak dikunjungi di Polandia dan museum seni ke-20 yang paling banyak dikunjungi di dunia. Perjalanan diteruskan ke timur kota Krakow, Auschwitz Concentration Camp, dan dilanjutkan ke kota Zakopane di selatan Polandia. Untuk memasuki Auschwitz Concentration Camp dikenakan biaya 110 zloty Poland atau sekitar 26 euro, dan bila dirupiahkan mendekati 500.000 rupiah, dan diharuskan melampirkan masing-masing paspor pengunjung.
Sebelum memasuki kamp konsentrasi, peserta tur diberikan whisper yang dihubungkan dengan seorang pemandu yang berbicara dengan alat tersebut. Perjalanan dilanjutkan melalui lorong panjang ke lokasi camp. Pertama-tama, kami diajak untuk menyaksikan film pendek mengenai kamp konsentrasi ini. Kamp konsentrasi Auschwitz adalah sebuah kompleks yang terdiri dari lebih 40 kamp konsentrasi dan pemusnahan yang dioperasikan oleh Nazi Jerman di Polandia. Setelah Jerman memulai Perang Dunia II dengan menginvasi Polandia pada bulan September 1939, Auschwitz terdiri dari Auschwitz I, kamp utama di Auschwitz yang sekarang kami kunjungi, Auschwitz II, Birkenau, kamp konsentrasi dan pemusnahan dengan kamar gas, Auschwitz III, Monowitz, kamp kerja paksa konglomerat kimia IG Farben yang sekarang sudah hancur, dan lusinan subkamp lainnya. Kamp-kamp tersebut menjadi tempat utama solusi akhir Nazi terhadap permasalahan Yahudi. Auschwitz I semula merupakan sebuah barak tentara yang kemudian diubah menjadi kamp tawanan perang dengan mayoritas narapidana adalah orang Polandia. Inilah gerbang kamp konsentrasi Auschwitz I. Di atas pintu masuk kamp bertuliskan Arbeit macht frei, yang berarti berkarya memberi kebebasan. Dalam kenyataannya, yang benar adalah sebaliknya. Bekerja menjadi bentuk lain genosida yang oleh Nazi diistilahkan sebagai pembantaian lewat kerja. Kami mulai tur di blok 4, di mana diceritakan asal mula orang-orang Yahudi dibujuk untuk memulai hidup baru yang lebih layak di sini. Orang-orang Yahudi dikumpulkan dari berbagai kota Eropa yang dikuasai Nazi dengan menggunakan kereta barang. Setelah sampai di sini, dilakukan seleksi terhadap orang-orang yang kuat dipekerjakan, kebanyakan lelaki untuk kerja paksa, sedangkan wanita dan anak-anak dan orang cacat langsung dimusnahkan dalam kamar gas. Inilah model kamar gas dan krematorium yang ada di Birkenau. Ini adalah bekas kaleng-kaleng yang berisi siklon B atau sianida yang digunakan untuk membunuh korban di kamar gas. Di ruang ini dikumpulkan benda-benda peninggalan mereka berupa kacamata, alat bantu jalan, tempat makan enamel, sepatu, dan koper. Juga kumpulan rambut manusia yang sudah meninggal. Rambut-rambut tersebut ditenun menjadi selimut atau produk tekstil lainnya. Di ruang ini terlihat gelap dan tidak diperkenankan untuk mengambil video. Masuk ke blok 6 terdapat banyak foto penghuni di sini yang sudah didata. Juga terdapat pakaian untuk narapidana. Blok 10 adalah rumah sakit dan tempat eksperimen yang kejam, dengan kelinci percobaannya adalah manusia, yang kebanyakan orang Yahudi. Jendela di blok 10 dipasang kayu penutup yang rapat, agar kegiatan di blok 11 tidak dapat dilihat dari blok 10. Blok 11 dari Auschwitz I adalah penjara dalam penjara. Di sini terdapat berbagai pelanggaran peraturan hukum. Sejumlah tahanan disekap selama beberapa hari di sel-sel yang terlalu kecil bahkan untuk duduk. Yang lainnya dihukum mati dengan ditembak, digantung, atau dibiarkan kelaparan. Di bagian ini tidak diizinkan untuk mengambil video. Di blok 11 juga dilakukan percobaan tes gas beracun sianida dan mematikan 600 orang tahanan perang Soviet. Setelah uji coba dianggap sukses,
baru dibangun kamar gas dan krematorium dengan mengubah sebuah bunker. Inilah salah satu kamar gas yang membunuh ratusan tawanan setiap hari. Di tempat ini juga terdapat krematorium untuk memusnahkan tawanan menjadi abu yang kemudian digunakan sebagai pupuk tanaman. Di akhir kunjungan, seperti biasa terdapat toko souvenir. Souvenir di sini kebanyakan berupa buku sejarah kamp ini. Auschwitz II atau Birkenau yang berjarak 3 km dari Auschwitz I adalah kamp yang dikenal banyak orang sebagai Auschwitz. Di sini ratusan ribu orang ditahan dan lebih dari 1 juta orang dibunuh, umumnya orang Yahudi. Demikian cerita pilu dari tempat yang sangat suram yang sebenarnya tidak ingin saya kunjungi kembali setelah kunjungan pertama 12 tahun yang lalu. Perjalanan diteruskan kembali ke ibu kota musim dingin Polandia, Zakopane. Zakopane adalah kota di ujung selatan Polandia dengan jumlah penduduk sekitar 27.000 jiwa. Kota ini terletak di bagian selatan wilayah Podhale di kaki pegunungan Tatra. Kota ini merupakan pusat kebudayaan Gora dan secara tidak resmi disebut sebagai ibu kota musim dingin Polandia. Selain itu, kota ini juga menjadi tujuan wisata, panjat gunung, dan permainan ski yang populer. Zakopane terletak di lembah antara pegunungan Tatra dan bukit Kubalovka dengan ketinggian 800 sampai 1000 mdpl, dekat dengan perbatasan Slovakia. Kota ini bisa dicapai dengan menumpang kereta api atau bus dari Krakow selama lebih kurang 2 jam perjalanan. Mendekati kota Zakopane, suasana musim dingin masih sangat terasa. Deretan pohon yang meranggas dan pohon pinus yang tertutup salju mendominasi pemandangan sepanjang jalan. Hotel Geovita terletak agak ke atas dan sedikit terpencil. Terlihat sedikit tua dengan pemandangan hutan pinus yang diselimuti salju. Inilah pemandangan dari jendela kamar hotel. Pepohonan masih tertutup salju, meskipun saat ini sudah memasuki musim semi. Setelah sarapan di hotel dan sedikit senam, dimulailah wisata kota Zakopane yang indah ini. Kubalowski adalah sebuah gunung di pegunungan Kubalowski di atas kota Zakopane. Gunung ini merupakan objek wisata populer, menawarkan pemandangan indah Tatras dan Zakopane. Pada musim dingin, lokasi ini dipakai untuk ski dan ice skating.
Jalan Kuprovky adalah jantung kota Zakopane, tertutup untuk lalu lintas mobil. Adalah tempat yang dikunjungi oleh setiap wisatawan yang menginap di Zakopane. Di Kuprovky terdapat sebagian besar restoran, pub, klub, diskotik, dan toko Zakopane. Merupakan tempat yang penuh dengan kehidupan hampir sepanjang tahun. Di tempat ini dapat dibeli oschipki atau keju domba yang merupakan makanan tradisional Podhale. Panjang jalan Kuprovky adalah sekitar 1100 meter. Nama jalan Kuprovky diambil dari Krupovsky Gleb, milik keluarga Krupovsky atau Krupov. Perjalanan diteruskan ke Slovakia mengunjungi Spiš Castle dan Banská Štiavnica. Inilah penampakan perbatasan Polandia Selatan dan Slovakia Utara. Republik Slovakia adalah sebuah negara yang terkurung daratan di Eropa Timur, berbatasan dengan Polandia di utara, Ukraina di timur, Hongaria di selatan, Austria di barat, dan Republik Ceko di barat laut. Wilayah Slovakia yang sebagian besar bergunung-gunung terbentang sekitar 49.000 km persegi, mempunyai populasi lebih dari 5,4 juta jiwa. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Bratislava. Sebelum mengunjungi Spiš Castle yang terlihat dalam perjalanan, kami makan siang terlebih dahulu di desa Spišské Podhradie. Reruntuhan kastil Spiš di Slovakia Timur termasuk dalam 6 situs kastil terbesar di Slovakia. Kastil ini terletak di atas kota Spišské Podhradie dan desa Sehra di wilayah yang terkenal sebagai Kastil Spiš masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1993. Luas area kastil adalah 3,9 hektar. Museum ini dikelola oleh Museum Spiš di Lekova, sebuah divisi dari Museum Nasional Slovakia. Dari atas bukit terbentang hamparan rumput hijau yang sangat indah, mengingatkan kami akan keindahan Tuscany di Italia Tengah. Tak jemu mata memandang hamparan rumput yang indah ini.
Banská Štiavnica adalah sebuah kota di Slovakia Tengah, di tengah kaldera besar yang tercipta akibat runtuhnya gunung berapi purba. Karena ukurannya, kaldera ini dikenal sebagai Pegunungan Štiavnica. Banská Štiavnica memiliki populasi lebih dari 10.000 jiwa. Merupakan kota abad pertengahan yang terpelihara sepenuhnya. Karena nilai sejarahnya, kota dan sekitarnya dicanangkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia pada 11 Desember 1993. Alun-alun Tritunggal Maha Kudus terletak di pusat kota bersejarah pertambangan terkenal Banská Štiavnica di Slovakia. Newcastle adalah sebuah kastil di Banská Štiavnica. Kastil ini terletak di sebuah bukit di selatan pusat kota pada ketinggian 630 meter di atas permukaan laut, menandai titik tertinggi di pusat kota. Demikianlah akhir perjalanan hari ini di kota tambang Banská Štiavnica, kota dengan kontur berbukit dengan jalan berkelok yang menawan. Saksikan perjalanan kami berikutnya di Ostrava, Jasnagora, dan Lodz, serta tempat kelahiran Chopin, Železowa Wola.